semuanya, salam Pramuka. Jumpa lagi dalam kegiatan PJJ Pramuka. Mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam perlindungan, kesehatan, keselamatan, dan mendapatkan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik adik-adik Pramuka, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas tentang peraturan baris berbaris. Seperti yang adik-adik ketahui, peraturan baris berbaris ini dasarnya diambil dari Perpang nomor 58 tahun 2018. Nah, Perpang nomor 58 ini adalah rujukan dalam kegiatan baris berbaris. Di sana terdapat aturan-aturan yang berkaitan tentang gerakan-gerakan dalam baris berbaris. Kegiatan baris berbaris ini atau peraturan baris berbaris ini merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang anggota pramuka. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa disiplin dalam diri anggota pramuka, kemudian rasa tanggung jawab dalam diri seorang anggota pramuka, meningkatkan jiwa kedisiplinan dalam diri anggota pramuka, juga untuk melatih fisik, karena dalam kegiatan baris berbaris ini memerlukan fisik yang kuat, yang fit, yang sehat tentunya. Tanpa itu semua akan sulit melaksanakan kegiatan baris berbaris. Baik adik-adik pramuka, kita akan coba bahas tentang peraturan baris berbaris ini. Di dalamnya itu terdapat 12 gerakan dasar dalam kegiatan baris berbaris. Yang pertama adalah sikap sempurna atau siap. Bagaimana melakukan sikap sempurna tersebut? Pertama, badan tegak, pandangan lurus ke depan, kemudian tangan diremas, jempol ada di depan, diletakkan di samping jahitan rok atau celana. Tumit rapat, depannya dibuka selebar kepalan tangan. Nah, itulah sikap sempurna atau posisi siap. Kemudian yang kedua adalah istirahat di tempat. Posisi istirahat di tempat adalah kaki dibuka selebar pinggang, badan tegak, pandangan lurus ke depan. Kemudian tangan kanan dipegang oleh tangan kiri di pergelangan tangan, diletakkan di atas ikat pinggang belakang, diletakkan di atas ikat pinggang belakang. Kemudian istirahat di tempat ini ada beberapa macam. Yang pertama, istirahat biasa. Istirahat biasa dia masih boleh bergerak, badan tegak, pandangan lurus ke depan, masih boleh bergerak. Kemudian yang kedua, istirahat parade. Istirahat parade ini dia tidak bergerak sama sekali, tetap posisi istirahat di tempat. Kemudian yang ketiga, istirahat perhatian. Istirahat perhatian ini posisi sama, berdiri tegak, kaki dibuka selebar pinggang, kemudian kepala menengok ke arah sumber suara, di mana sumber suara itu yang memberikan instruksi atau amanah. Nah, itulah 3 macam istirahat. Ada istirahat biasa, istirahat parade, kemudian istirahat perhatian. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, hormat. Aba-aba hormat. Hormat ini posisinya tangan dari siku sampai jari jemari lurus, kemudian jari jemari rapat, tidak dibuka, rapat. Jempol tidak ditekuk tapi lurus. Kemudian ujung jari tengah diletakkan di ujung alis mata kanan. Posisi tangan tidak tegak tapi agak condong ke depan, tidak tegak tapi condong ke depan.
Telapak tangan tidak dibuka atau ditutup, tapi datar. Nah, ini adalah posisi hormat. Tangan kiri tetap diremas, jempol di depan, diletakkan di samping jahitan rok atau celana. Nah, ini adalah posisi hormat. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Yang keempat itu adalah hadap. Hadap ini ada dua, hadap kanan dan hadap kiri. Posisi hadap, dia bergeraknya 90 derajat. Hadap kanan, berarti dia bergerak 90 derajat ke arah kanan. Hadap kanan, gerak 1, 2, 3, 90 derajat. Lurus, kemudian 90 derajat. Nah, ini adalah posisi hadap. Posisi kakinya bagaimana? Posisi kakinya adalah, kalau hadap kanan, artinya kaki kiri yang bergerak terlebih dahulu. Hadap kanan, gerak 1, kiri naik. Jangan terlalu jauh dari kaki yang kanan. 2, kanan diputar. 3, kiri tutup. Nah, itu adalah posisi kaki pada saat hadap kanan. Posisi tangan tetap diremas, jempol di depan, diletakkan di samping kiri dan kanan rok, jahitan rok atau celana. Posisi bahu dia tidak bergetar ketika hadap. Hadap kanan gerak 1, 2, 3, tidak bergetar. Kemudian hadap kiri. Hadap kiri sama dengan hadap kanan. Dia bergeraknya 90 derajat ke arah kiri. Hadap kiri gerak 1, 2, 3, bergerak 90 derajat ke arah kiri. Posisi sama tangannya, posisi bahu sama posisi kaki. Hadap kiri artinya kaki kanan bergerak terlebih dahulu ke depan kaki kiri. Jangan terlalu jauh, tapi dekat saja. Hadap kiri gerak 1, kakinya bergerak yang kanan. 2, diputar yang kiri. 3, kanan tutup. Nah, itu adalah hadap kiri. Kemudian yang berikutnya, hadap serong. Siap istirahat, hormat, hadap kanan, hadap kiri. Yang keenam, hadap serong. Hadap serong ada dua, hadap serong kanan dan hadap serong kiri. Hadap serong kanan dia bergerak 45 derajat ke arah kanan. Hadap serong kanan bergerak 45 derajat ke arah kanan. Posisi sama, tangannya, bahunya, kakinya sama dengan hadap kanan. Bergeraknya jangan terlalu jauh dari kaki kanan, kaki kirinya, kemudian putar, tutup kirinya kembali. Itu hadap serong kiri 45 derajat. Kemudian yang ke-7, hadap serong kanan. Hadap serong kiri yang ke-7. Hadap serong kiri artinya dia bergerak 45 derajat ke arah kiri. 1, 2, 3, 45 derajat ke arah kiri. Posisi sama, pergerakannya pun sama dengan hadap maupun hadap serong kanan tadi. Kemudian yang ke-8, balik kanan. Balik kanan ini dia berputar 180 derajat dari depan ke arah belakang. Dia berputar. Balik kanan gerak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia berputar 180 derajat. Itu adalah balik kanan. Posisi kaki sama. Kaki kiri bergerak terlebih dahulu, kaki kanan diputar jauh, kaki kiri kemudian menutup. Kemudian posisi tangan sama, remas. Kemudian jempol di depan ditaruh di samping. Posisi bahu tidak bergetar juga. Nah, itu adalah posisi balik kanan. 8, balik kanan. Kemudian yang ke-9, lencang. Lencang ada dua, lencang depan dan lencang kanan. Lencang depan. Lencang depan gerak. Posisi tangan. Dia tidak naik maupun tidak turun, tapi setinggi bahu. Lencang depan gerak. Posisi jempol ada di samping,
tidak di atas tapi di samping. Lencang depan gerak. Setinggi bahu, posisi jempol ada di samping. Kemudian jarak dengan bahu yang di depan adalah 2 kepal. 2 kepal jarak dengan bahu yang ada di depan. Posisi bahunya rata, tidak maju ke depan. Lencang depan enggak, salah. Tapi posisi badan tetap tegak, bahunya tetap tegak, kemudian lurus. Jarak 2 kepal dari bahu depan. Itu adalah lencang depan. Posisi kaki sama seperti tumit rapat, depan dibuka selebar kepala tangan. Kemudian lencang kanan. Lencang kanan, gerak. Sama, posisi tangan tinggi bahu, tidak naik, tidak turun. Posisi jempol ada di samping, tidak di atas, tapi di samping. Kemudian kepala tengok ke kanan. Fungsinya atau tujuannya untuk melihat apakah sudah lurus barisannya dengan yang paling kanan. Ini adalah fungsi dari kepala tengok ke kanan. Lencang kanan, gerak. Tengok. Ini tadi melihat barisan sudah lurus atau tangan kiri sama di rumah, jempol di depan, diletakkan di samping. Kita drop atau kaki sama tumit rapat, depan dibuka selebar kepala. Oke, yang berikutnya yang ke-11. Yang ke-11 adalah hitung. Aba-aba hitung mulai, bukan berhitung mulai. Tapi aba-abanya adalah hitung mulai. Kalau dari permulaan memberikan aba-aba berhitung boleh. Untuk aba-aba berhitung, hitung mulai. Ketika hitung, kepala tengok ke kanan. Posisi berdiri sikap sempurna atau siap. Hitung, tengok kanan, mulai berulang mengucap nomor sesuai dengan urutan. Kemudian yang terakhir ke-12, jalan di tempat. Jalan di tempat ini posisi badan sikap sempurna. Kemudian yang diangkat terlebih dahulu adalah kaki kiri, diangkat setinggi paha. Kaki kiri diangkat setinggi paha 90 derajat. Bila memakai celana, bila memakai rok, maka diangkat setinggi 45 derajat. Nah, itu adalah posisi untuk jalan di tempat. Posisi kaki bagaimana? Posisi kaki adalah turun ke depan, turun ke bawah, tidak napak. Ketika jalan di tempat tidak seperti ini, tapi turun. Posisi kaki tidak napak, tapi lancip ke bawah baru napak, lancip ke bawah baru napak. Nah, itu adalah posisi kaki. Kemudian posisi kaki tidak didorong ke depan, tapi naik ke atas. Naik ke atas tapi tidak didorong ke depan. Banyak yang melakukan kegiatan jalan di tempat, kaki maju, mendorong ke depan, diangkatnya itu mendorong ke depan, padahal itu tidak tepat. Yang tepatnya adalah diangkat, bukan didorong ke depan. Oke, posisi turun seperti tadi. Nah, ini adalah 12 gerakan dasar dalam baris berbaris. Semuanya itu dilakukan berdasarkan aba-aba yang diberikan. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan aba-aba? Aba-aba adalah perintah yang diberikan untuk dilaksanakan baik secara langsung maupun berurutan. Ada 11 perintah atau aba-aba yang diberikan untuk dilaksanakan secara langsung dalam 12 gerakan tadi, dan hanya 1 yang dilakukan secara berurutan, yaitu hitung. Jadi hanya aba-aba hitung yang dilakukan secara berurutan. Mudah-mudahan bermanfaat materi tentang peraturan baris berbaris ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan keterampilan baris berbaris ini dalam diri kita, maupun kita bisa mengaplikasikannya kembali kepada adik-adik kita yang lainnya. Sukses selalu buat
Adik-adik pramuka tetap semangat, tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan. Salam